Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada hari ini yang ingin saya bicarakan di video kali ini adalah mengenai informasi ya, mengenai bottom dari market kripto ini. Dan juga kita akan bahas nanti itu mengenai Cardano yang diprediksikan akan berada di level $6 ya di tahun 2026. Tetapi dikatakan oleh analis di sana, but I am way more bullish than that. Artinya saya juga setuju dengan prediksinya dia bahwa Cardano kemungkinan lebih besar dari sekedar $6 tersebut, teman-teman. Dan yang pertama ingin saya bicarakan di sini itu adalah mengenai dolarnya Amerika, teman-teman ya. Karena suku bunganya The Fed ini kan semakin lama semakin dinaikkan gitu kan rencananya mereka. Tetapi menurut Rusia di sini, dolar itu merupakan senjata yang sengaja dipakai oleh Amerika untuk menekan negara lainnya. Dan dianggap sebagai toksik, racun lah. Jadi ada dua ini, dolar sama euro yang dikatakan oleh Putin ya. Sehingga transaksi minyak yang dilakukan oleh Rusia itu mereka ingin dalam bentuk rubel, teman-teman. Karena ini juga bentuk perlawanan mereka terhadap ban-nya Amerika. Dan apa yang terjadi juga ya akibat dari keadaan makro seperti ini, The Fed juga di sini sempat melakukan yang namanya senjata makan tuan juga di sini ya. Karena pidatonya dia yang 8 menit itu ya di simposium Jackson Hole itu ya, di hari Jumat kemarin itu, minggu kemarin, itu ternyata membuat kekayaan miliarder di Amerika itu hilang 1.100 triliun dolar. Di situ ada korbannya Elon Musk, Jeff Bezos, bahkan Bill Gates, teman-teman. Jadi ini betul-betul senjata makan tuan, teman-teman. Karena negara-negara yang kecil-kecil sekarang ini juga sudah mulai antisipasi atas keadaan makroekonomi sekarang ini. Salah satunya di sini adalah Presiden Paraguay yang menggunakan vetonya itu untuk membuat regulasi tentang kripto, teman-teman. Dan ini langsung disetujui oleh Senat mereka ya, atau anggota DPR di sana. Dan ini merupakan kabar baik juga karena menurut saya ya, negara-negara yang selama ini didikte oleh dolarnya Amerika ya, itu mulai menunjukkan inisiatif ya untuk tidak lagi tergantung atau tidak lagi didikte oleh negara-negara seperti Amerika ataupun Euro, teman-teman. Karena di Indonesia sekarang kan kita juga sedang dibikin gugup juga dengan informasi mengenai kenaikan BBM yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ini semua kan akibat dari keadaan ekonomi makro, teman-teman. Kemudian kita lupakan sejenak dia, nanti kita akan kembali lagi ya. Saya ada update mengenai ETH di sini karena ini kaitannya dengan Polygon ya. Nanti setelah the merge pun ya untuk Ethereum ini ya, peralihan dari proof of work ke proof of stakes itu, tetap gas fee-nya Ethereum itu tidak dikurangi alias tetap mahal, teman-teman. Kemudian disinilah muncul si Polygon, layer 2-nya Ethereum. Jadi ini merupakan salah satu solusi ya untuk layer 2-nya Ethereum. Dan sekarang ini OpenSea, teman-teman, sudah menambahkan Polygon ke dalam marketplace mereka. Dan mata uang mereka itu akan digunakan Matic itu ya untuk sebagai alat pembayaran. Jadi starting from today we begin using Seaport for all new listing and offers on Polygon. Dan dia menggunakan Matic di sini untuk Seaportnya di sana ya. Sementara kita tahu bahwa OpenSea ini kan merupakan salah satu market terbesar untuk NFT. Dan meskipun sekarang ini agak-agak ada penurunan ya, karena memang lesu sekarang ini Bitcoin, kripto semuanya itu karena ada terjadi penurunan. Tetapi jika nanti sudah mulai balik lagi segalanya itu, teman-teman ya, itu kita akan lihat nanti seperti apa pergerakan Matic ini. Saya yakin kalau saya sendiri ya, saya punya Matic sedikit-sedikit di sini. Saya yakin untuk menambahkannya terus-menerus ini rencananya untuk Matic ini, teman-teman. Jadi untuk yang pegang Matic atau yang nyangkut di Matic, menurut saya jangan gugup lah, santai aja lah, enjoy. Kita slow aja, jangan terlalu dipikirkan, bahkan kalau bisa melakukan DCA. Tapi harus kita menggunakan uang yang betul-betul kita sudah siap ya untuk meresikukannya. Kemudian sekarang ini kita kembali ke Bitcoin, teman-teman. Mengenai harga yang saya katakan bottom tadi itu, Bitcoin may have hit a floor after Fed's cheap speed at Jackson Hole. Jadi setelah pidatonya yang hawkish kemarin itu dinyatakan bahwa udahlah, ini adalah bottom dari market ini. Nah, di sini saya ingin tanyakan ke kalian, apakah kalian setuju dengan berita dari businessstandard.com ini yang menyatakan bahwa ini sudah bottomnya, ini sudah dasarnya ini, kita sudah siap untuk breakout lagi ini setelah ini? Tulis di kolom komentar, teman-teman ya. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat ya, apakah ini benar di bottom? Kalau kita lihat di chart di sini ya, di rainbow price chartnya Bitcoin ya, teman-teman ya. Selama bull run itu
selalu menyentuh bagian atas ini ya dari rainbow charts ini, tetapi di bull run yang kali ini kita bahkan tidak sempat sentuh warna orange yang atas ini teman-teman, yang hampir ke merah ini. Tidak sentuh dia. Bahkan dia langsung saja di bulan Maret saja dia sempat dibikin goyang sama si Elon Musk waktu itu di bulan Maret sampai 29.000 dia turun. Kemudian terjadi kenaikan lagi di sini, ternyata seperti dead cat bounce seperti itu, akhirnya dia turun lagi. Sekarang ini sudah berada di level 20-an ribu tadi itu ya. Kalau kita lihat di CoinGecko di sini 20-an ribu dollars teman-teman. Jadi menurut saya ini merupakan area-area untuk orang melakukan akumulasi teman-teman. Ini kalau ini bisa bertahan terus gitu kan jika dia tidak tembus. Karena yang dikatakan oleh salah satu YouTuber yang juga saya follow ya, di Altcoin Daily itu dikatakan bahwa ini wilayah ini, bagian bawah dari rainbow charts ini merupakan buy zones-nya itu teman-teman. Jika kita mau lihat pelangi yang lebih indah, maka disinilah tempat pembeliannya. Tetapi ada yang kontradiktif dari pandangan ini ya, dan ini juga bagus untuk penyeimbang kita dalam hal referensi ya. Karena menurut Kapten Crypto 707 ya teman-teman ya, di sini dikatakan bahwa andai kata ada keajaiban Bitcoin naik ke 30.000 dollars, target saya tetap di 15.000 dollars. Maka saya tetap waspada melihat pantulan-pantulan ini. Seandainya ada keajaiban mantul, saya bakal manfaatkan momen itu untuk jual kripto dan dipersiapkan untuk pembelian nanti di level 15.000 dollars. Jadi dia ini masih mempertimbangkan keadaan makroekonomi seperti yang kita bicarakan di awal tadi itu ya, mengenai dolar, mengenai Putin yang enggan menjual minyaknya dengan dibayarkan menggunakan dollars ataupun euro karena dianggap toksik oleh dia, dan dia butuh untuk dibayarkan dengan rubel segala macam, dan itu akan membuat alur pengiriman barang negara ke negara, kemudian komunikasi perdagangan antar negara ke negara itu akan mulai macet, sehingga dampaknya juga akan kena sampai ke Asia, termasuk kita di Indonesia ini teman-teman. So, 15.000 dollars yang dikatakan oleh Kapten Crypto ini merupakan bold prediction juga. Dan saya suka orang-orang yang bold prediction seperti ini teman-teman. Kalau tadi Altcoin Daily itu menyatakan bahwa ini sudah buy zones, Kapten Crypto menyatakan belum, 15.000 buy zones-nya, meskipun ada kenaikan 30.000, ada kemungkinan juga dia akan turun. So, coba kalian tuliskan pandangan kalian, atau mungkin kalian punya bold prediction mengenai bottom dari Bitcoin ini. Silakan teman-teman kita sharing di kolom komentar di sana ya. Kemudian untuk Cardano yang dinyatakan akan menuju ke 6 dolar di sini teman-teman ya. Dikatakan bahwa dengan spekulatif charting, dengan bearish skenario yang masih terjadi sekarang ini, Cardano di 2026 itu akan mencapai level 6 dollars. Tetapi dia katakan, but I'm way more bullish than that. Jadi dia katakan bahwa no. Tidak, 6 dolar itu terlalu rendah. Saya lebih bullish daripada itu katanya dia. Bahkan kalau dia lihat di log scale-nya di sini ya teman-teman ya, dia katakan bahwa di sini itu bisa ada kemungkinan di bull run yang akan datang Cardano itu di sekitar 9 dollars. Tetapi dia katakan lagi, saya masih lebih bullish daripada itu. Dan kalau kita lihat dari bagian stakingnya untuk Cardano ya, tahun setelah 2020 terjadi penurunan jumlah staking rewards ya untuk Cardano ini, yang artinya adalah semakin sedikit dia diberikan bonus ya untuk orang-orang yang staking di Cardano ini teman-teman. Tetapi yang terjadi adalah meskipun sudah terjadi penurunan staking rewards, ternyata demand untuk Cardano ini semakin tinggi teman-teman. Dan inilah yang akan membuat Cardano ke depannya akan semakin langka. Apalagi setelah adopsi yang banyak, kemudian developer-developer mulai banyak mengembangkan proyeknya di Cardano. Saya yakin meskipun ya kita bilang max supply-nya itu tinggi, tetapi lihatlah jumlah manusia nanti yang akan masuk ke Cardano ini. Ke ekosistem kripto terutama. Dan kalau kita bicarakan mengenai 6 dollarsnya Cardano, itu memang sangat-sangat logis ya menurut saya. Karena jika 6 dolar Cardano itu ya, market cap-nya itu nanti sama dengan yang ada di Ethereum pada saat ini. Sehingga menurut saya sangat-sangat mungkin ya untuk Cardano ini bisa mencapai 6 dolar bahkan lebih. Apalagi kalau nanti terjadi bull run teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang sekarang saja itu sudah sangat logis ya untuk Cardano ini mencapai market cap volume seperti yang terjadi di Ethereum teman-teman. Dan Ethereum kita tidak tahu, mungkin dia lebih mahal lagi nantinya itu. Sedangkan untuk hard fork-nya dia ya, Facile hard fork-nya ini, Cardano ini telah merilis ya sebuah update terbaru tentang hard fork ini. Dikatakan di sana ya bahwa
Kemungkinan hard fork ini akan terjadi ya jika 75% dari SPO ya, stake pool operators itu sudah terkumpul dan ada 5 exchange besar itu dengan volume yang besar itu, dan top 3 dari yang 5 itu sudah mengupgrade atau dalam proses upgrading, maka hard fork itu akan ditentukan tanggalnya setelah itu terjadi, teman-teman. So, mari kita tunggu. Mungkin ada delay, kita tidak tahu seperti itu. Tetapi kita tunggu saja. Ini adalah kabar yang sangat-sangat menyenangkan mendengar dari Cardano ini ya. Kemudian, claims fasil hard fork ini akan terjadi di sekitar terjadinya the merge-nya Ethereum, teman-teman. Di sini ada informasi penting yang ingin saya nyatakan di sini. Sepanjang pengetahuan saya, ketika Ethereum naik, Cardano turun. Ketika Ethereum turun, Cardano naik. Seperti itu saya melihat grafiknya. Ini dari pengalaman pribadi saya, teman-teman ya. Sehingga kalau ini terjadi, seandainya di sini the merge-nya Ethereum itu sudah berjalan, kemudian ada terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, diekspektasikan, kemudian saya yakin fasil hard fork itu berjalan dengan lancar, dia akan menggerek harga Cardano setinggi-tingginya, dan Ethereum mungkin akan sibuk memperbaiki diri, atau skenario berikutnya adalah Ethereum berjalan dengan mulus, fasil hard fork berjalan dengan mulus, dua-duanya ikutan naik, menggerek semua altcoins lainnya itu ikut naik. Dan saya tidak ingin skenario yang ketiga yang terjadi, the merge-nya lancar, Cardano-nya rusak. Itu saya tidak ingin itu terjadi, teman-teman. Karena secara realistis maupun objektif ya, saya lebih menjagokan Cardano di sini karena dia sudah proof of stakes itu sudah duluan ketimbang Ethereum, teman-teman. Disitulah saya melihat secara lebih lah ya, saya lihat untuk menilai kedua proyek ini, teman-teman. Dan Cardano ini juga ya, ada berita positif juga yang terjadi di Cardano ini, seperti social engagement dan social message-nya di Twitter ya. Dia ini lagi banyak sekali ya trending di sana, sering sekali dia trending di sana. Kemudian kalau kita lihat dari developer di sini, teman-teman, jumlah developer Cardano ini menjelang hard fork, lihat ini, tiang listrik, teman-teman. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata banyak sekali developer itu justru lebih menggunakan Cardano di sini untuk mengembangkan proyek-proyeknya mereka. Dan kalau dari segi harga, teman-teman, memang kita masih di downturn, masih di penurunan. Jadi untuk yang 4 jam di sini kita masih harus menembus ini resisten ini. Tapi kalau menurut saya nanti the merge terjadi, kemudian fasil hard fork terjadi, apalagi kalau mereka itu terjadinya di tanggal-tanggal yang beriringan, atau apalagi kalau bisa bersamaan, teman-teman, saya yakin ya. Dan syaratnya keduanya itu berjalan lancar dan berhasil, teman-teman. Saya yakin ini kedepannya traders lah ya untuk Cardano itu pasti akan take profit di sana. Saya tidak pungkiri itu mungkin akan terjadi koreksi, tetapi kedepannya itu akan sangat bagus sekali untuk harga Cardano, teman-teman. Dan untuk informasi terakhir di sini mengenai Koti ya, yang mengeluarkan JET sebagai stable coin untuk di ekosistem Cardano ini. JET sekarang ini sudah ada partnership ya dengan fintech company ya yang bernama Kanza Finance. Dan ini membuktikan ya bahwa ekosistem Cardano itu tidak tidur, tidak diam, dia terus berkembang, dan stablecoin yang bernama JET ini akan menjadi salah satu alat pembayaran di dalam ekosistem Cardano, sama seperti yang ada di USDT ataupun USDC itu, teman-teman. So, buat teman-teman yang mungkin nyangkut ya di beberapa altcoins dan sudah dalam sekali nyangkutnya, menurut saya kita harus tahan emosi kita harus tetap tenang. Kalau kita punya dana lebih ya, dan tidak kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka kita gunakan dia untuk DCA, teman-teman. Dan saya ingin katakan bahwa saya juga ingin melihat teman-teman itu sukses nanti ketika terjadi bull runs yang akan datang, teman-teman. Saya harap kalian punya banyak sekali stok altcoins ataupun Bitcoin ETH yang bisa merubah kondisi finansial teman-teman nanti ya. Itu juga harapan saya di sini, teman-teman ya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Tolong diingat, this is not financial advice. Tetap melakukan DYOR, riset mandiri kalian ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.